membuka hari ini dengan doa karena ada seorang Bapak Vikaris bersama dengan kita dari GKS Sumba. Biarlah Bapak Vikaris kita undang untuk membuka dalam doa untuk mengawali 3 sesi hari ini. Bapak Adri, Bapak Iya, Fikri Kalenta. Adri dari GKS Sumba, Bapak bolehkah memimpin kita dalam doa untuk membuka rangkaian acara kita 5 hari juga untuk hari ini. Mari Pak Fikari silahkan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih setia dan kami boleh berjumpa secara virtual untuk mengikuti kegiatan pada saat ini. Ya Tuhan dan Allah kami, mari Engkau memberkati kami dalam sepanjang kegiatan kami mulai dari hari ini sampai berakhirnya kegiatan kami. Dan Engkau menolong kami sehingga kami boleh mengikuti kegiatan dengan baik. Kami menyerahkan para pembicara, para narasumber ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan sanak teman kami dimanapun mereka berada, sehingga boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ya Tuhan dan Allah kami, dan biarlah sinyal atau jaringan di tempat kami masing-masing boleh mendukung sehingga kami boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih doanya Pak Adri. Ya, sinyal harus kita doakan supaya sesi demi sesi boleh berjalan dengan maksimal. Semoga Tuhan mendengar doa kita. Baik Bapak Ibu, saat ini kita persilahkan Asnat, mari Ibu dengan hormat boleh mewakili seluruh pengurus menyambut dan memberikan sambutan dalam pembukaan kali ini. Ibu Asnat, mari silakan Ibu. Terima kasih Bu Lenta. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Ibu. Semoga tidak putus-putus suara saya. Ya, ada banyak yang saya tidak kenal. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Saya Pendeta Asnat Niwanatar, dosen di Fakultas Teologi Duta Wacana, Yogyakarta. Jadi saya sebagai wakil ketua akan menyambut Bapak Ibu, mewakili teman-teman dari Persetia untuk mengikuti Lokakarya Pustakawan. Ya, jadi selamat datang untuk semuanya, selamat bergabung dalam program dari Persetia ini. Jadi ini kegiatan yang sebenarnya dilakukan pada bulan April, kalau tidak salah ya Bu Lenta ya. Iya. April, tetapi karena pandemi akhirnya tertunda sampai sekarang. Tapi beruntung kita bisa bertemu secara virtual, dan ini menjadi kegiatan yang kedua dari Persetia yang secara virtual. Jadi yang kemarin Loknas kami itu yang pertama, tapi itu memang berhasil lancar, tidak ada gangguan apapun tentang suara, nggak putus-putus. Nah kalau sekarang ini dia mulai rewel nih. Kita berharap tidak ada kendala sampai akhirnya nanti selama 4 hari. Nah, bicara tentang Lokakarya Pustakawan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi sekolah-sekolah perguruan tinggi. Jadi perpustakaan itu, pustakawan itu bukan hanya sebagai pelengkap gitu ya, atau lampiran, sampiran aja, tidak. Tetapi untuk perguruan tinggi, perpustakaan itu justru adalah jantungnya, ya, jantungnya perguruan tinggi, atau katakanlah dapurnya. Jadi kalau tidak ada perpustakaan, maka perguruan tinggi itu nggak ada gunanya, sia-sia gitu loh. Karena baik dosen, mahasiswa itu sangat membutuhkan perpustakaan. Nah, dari beberapa yang saya kunjungi sebagai asesor Ban PT, itu banyak perpustakaan yang asal jadi aja gitu ya. Kadang perguruan tinggi, tapi punya buku itu cuma 2 rak misalnya. Buku saya di rumah masih lebih banyak daripada perguruan tinggi itu gitu ya. Bukannya sombong, tapi memang fakta begitu gitu ya. Jadi menganggap buku itu nggak penting. Padahal kalau tanpa buku atau literatur itu ya nggak bisa jalan apa-apa gitu loh. Jadi harusnya itu difokuskan, ada anggaran khusus, dikelola dengan baik, ada pustakawannya, ya dipersiapkan dengan baik gitu. Nah itu yang harusnya dilakukan. Nah karena sekarang ini pun juga sudah ada akreditasi perpustakaan.
Jadi semua sekolah ya harus diakreditasi perpustakaannya supaya dianggap layak untuk sebagai sumber ilmu bagi perguruan tinggi tersebut. Nah, kalau dalam perkembangan sekarang ini, perpustakaan itu tidak hanya menyediakan literatur, ya buku-buku baik secara yang cetak maupun elektronik, tidak hanya itu. Tetapi yang dibutuhkan juga adalah kemampuan kita untuk melihat informasi-informasi yang penting. Karena zaman sekarang ini banyak sekali informasi yang beredar gitu ya. Jadi dibutuhkan kemampuan kita untuk membaca, untuk mensortir mana-mana informasi yang penting bagi kita, ya baik itu sebagai dosen, sebagai mahasiswa ataupun pengguna literatur yang lain. Karena ini sangat penting bagi kita ketika kita melakukan penelitian atau melakukan pengajaran atau nulis artikel ataupun yang lain. Kadang kita susah sekali untuk menemukan informasi yang penting. Nah, melalui pelatihan hari ini kita akan ditolong bagaimana untuk dengan cepat dan tepat mendapatkan informasi yang kita gunakan. Bahkan dari pelatih nanti kita tidak hanya bagaimana melihat informasi ya, literasi gitu, kemampuan membaca, tetapi juga sampai pada penyiapan dan penyajian di kelas. Ya, jadi tentang plagiat, tentang metode penulisan gitu ya, catatan kaki, catatan perut, dan sampai pada PowerPoint ya, bagaimana itu ditampilkan di dalam kelas. Dan ini memang sangat bermanfaat. Saya sendiri sangat tertarik dengan tema-tema yang ada ya. Jadi saya akan ikut dari awal sampai akhir gitu karena menarik gitu. Nah, itu kita mengharapkan jadi semua peserta bisa aktif terlibat dan belajar banyak dari apa-apa yang akan disampaikan nanti. Dan saya berharap bahwa yang ikut ini tidak hanya ikut pada saat ini lalu setelah selesai tidur, gitu ya. Tetapi karena ini namanya pelatihan pelatih, TOT ya, Training of Trainers. Artinya kita dibekali untuk menjadi pelatih. Dan kalau sudah jadi pelatih, berarti kita harus melatih yang lain, ya. Jadi jangan tidur di kampus masing-masing, ya. Karena kalau begitu nggak ada gunanya ikut pelatihan ini. Ya, jadi harus ada komitmen dari kita untuk betul-betul melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sehingga banyak orang yang bisa ditolong, gitu. Ya, dan saya lihat pesertanya ada sekitar 56 orang. Nah, untuk yang basic ini sekitar 39 kalau tidak salah atau 40, Bu Lenta. Dan nanti ada 17 orang mungkin yang advance, tapi akan bertambah dari yang basic ini. Ya, jadi ini akan kita lakukan nanti selama ada ujiannya, selama 4 hari. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, menyimak dan juga memahaminya dan melakukannya. Udah kayak firman Tuhan ini. Mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Ya, baik. Jadi selamat bergabung, selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Asnat. Ibu pendeta yang bicara toh, jadi harus seperti firman Tuhan betul. Belajar, melakukan. Ya memang harus begitu. Terima kasih Bu Asnat. Dan sekarang kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Hilda, mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Dama untuk menjelaskan pengantar umum pelatihan kita selama 5 hari ke depan, alurnya seperti apa, dan seperti apa semuanya. Silakan Ibu Hilda. Baik, terima kasih Bu Lenta. Selamat pagi sekali lagi kepada semua saudara-saudara yang kekasih. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan perjalanan perpustakaan STT dengan masalah literasi informasi. Nah, nanti akan dilengkapi oleh Pak Dama. Nah, pertama kali perpustakaan anggota Persetia mengenal materi literasi informasi itu pada tahun 2013. Waktu itu masih periode Pak Ongir lalu dan dilaksanakan di saat malam. Itu hanya satu sesi pengantar tapi cukup lengkap yang juga dibawakan oleh Pak Dama. Maka dari itu mungkin ada beberapa yang salah kaprah ketika surat itu katanya sudah ikut, tapi itu hanya seminar dan workshop. Untuk TOT
TOT itu bagi rekan-rekan member peserta maupun member dari Forum Perpustakaan dan Perpustakaan Teologi di Indonesia bergabung bersama dengan Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia itu pada tahun 2017. Itu TOT yang pertama dibuat khusus untuk perpustakaan perguruan tinggi Kristen dan sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia. Pada saat itu tuan rumah adalah Saat Malang, kemudian pelatihan itu hanya kelas basic. Lalu dilanjutkan kemudian pada tahun 2018 tuan rumah adalah Universitas Kristen Metodis Medan. Pada saat itu semestinya hanya akan melaksanakan kegiatan kelas advance. Tetapi mengingat bahwa masih banyak teman-teman kita dari STT yang belum pernah mengikuti, bahkan khususnya daerah Sumatera Utara itu hanya seperti dari Universitas Kristen aja yang ikut, akhirnya juga dibukalah pelatihan dengan paket yang lengkap. Nah, puji Tuhan karena kita mendapatkan berkat pembicara yang sangat handal untuk literasi informasi dari Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen, Pak Dama, yang berhasil membina rekan-rekan untuk bisa kembali mendorong dan membuat kegiatan ini, dan kami sangat bersyukur Persetia juga mau memfasilitasi kegiatan TOT literasi informasi ini bagi kita semua. Nah, atas perkenan itu kita boleh bersama-sama berkumpul di sini untuk mempelajari hal tersebut. Nah, seperti apa yang dikatakan Bu Asnat, jadi apapun yang ada di perpustakaan, kalau SDM yang nggak ada isinya itu juga sia-sia, Bu. Walaupun koleksinya banyak, kalau SDM-nya juga nggak ada isinya itu juga sia-sia. Jadi kita bersyukur bahwa kali ini kita dapat lagi satu pengetahuan baru, keterampilan baru yang seharusnya dimiliki oleh para pustakawan. Ya, ada yang berhutang nih. Nah, kemudian ada rekan-rekan yang, aduh Ibu Hilda, saya baru nih di perpustakaan, pasti nggak tahu. Jangan salah, bahwa tema ini belum tentu rekan-rekan yang lain juga tahu. Ya, di Indonesia, saya kurang tahu perkembangan itu, pertama kali saya mengikuti seminar ini, itu tuan rumah adalah UPH. Dan juga diundang anggota forum, termasuk beberapa STT tahun 2007 kalau tidak salah itu ya Pak Dama. Nah, kemudian dari situlah UPH dan APISI, Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia, itu bekerja sama untuk menggalangkan kegiatan itu. Dan dari perguruan tinggi, UPH memotori kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ke depannya, rekan-rekan sekalian, jadi ini judulnya TOT, jadi kita nanti diharapkan mampu melatih teman-teman kita, pustakawan lainnya yang tidak sempat ikut saat ini. Nah, jadi nanti bisa lihat, kita tahu bahwa judulnya literasi informasi. Perpustakaan itu adalah tempatnya sumber informasi. Bagaimana kita mau memaintain, ya, mau mengolah, kan? Lalu mendistribusikannya, bahkan sampai bisa menjadikan produk informasi kalau pustakawannya tidak tahu, nggak melek informasi, dan lain sebagainya. Nah, materi inilah yang akan memberikan kita keterampilan untuk mengetahui segala hal tersebut. Pengalaman dari kami setelah mengikuti TOT ini, kami sudah, perpustakaan sudah mengikuti mengajar di satu sesi pertemuan untuk mata kuliah S1 bimbingan studi ilmiah, dan juga mata kuliah dari pascasarjana untuk metode penelitian. Jadi pustakawan yang belajar bagaimana mereka mencari informasi dengan
dengan efektif dan efisien dan etis dan lain sebagainya. Jadi materi sangat berguna bagi kita. Kita akan semakin terbuka dan semakin handal untuk mengolah informasi dan mendistribusikannya dengan baik. Saya kira itu nanti kalau pelaksanaannya nggak usah keder, takut dan lain sebagainya. Saya kira semua pemateri ini adalah pemateri yang sangat handal, Padama dan lain-lain, sudah berpengalaman, mereka memberikan materi untuk kampus-kampus lainnya, lalu tidak usah ragu dan takut untuk bertanya dan lain-lain. Nanti di Tatik memang tidak ada pertanyaan sementara melaksanakan dalam, namun kita bisa mengetik pertanyaan pada ruang chatting, gitu, pada ruang chat. Nah, saya kira itu saja. Yang jelas kita semangat ya, mudah-mudahan internetnya stabil dan semua bisa berjalan dengan lancar. Dan sekembalinya nggak tatap muka nih, sekembalinya. Setelah mengikuti kegiatan ini, kita menjadi semakin handal dan menjadi semakin memberikan banyak berkat bagi lingkungan kita, khususnya di lingkungan kampus. Saya kira itu mungkin masih bisa Pak Dama, kalau Pak Dama bisa menambahkan. Ya, kita masih punya waktu. Silakan Pak Dama, boleh mempertegas lagi. Mungkin tentang ujian juga ya, supaya lebih jelas. Silakan Pak. Oke, baik. Pagi Bapak Ibu semua. Jadi ini belum masuk sesi saya kan? Jadi saya baru mau. Oke. Ya. Jadi saya mau menambahkan sedikit mengenai ujian teknisnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan sesi-sesi awal mengenai bagaimana literasi informasi itu diterapkan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, ini basic ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa menerapkan sendiri, harusnya Anda bisa mengajarkannya pada orang lain. Nah, tahap yang kedua, hari Kamis sampai Jumat itu adalah bagaimana Anda setelah bisa menerapkan sendiri, memahami sendiri literasi informasi, dan menggunakannya untuk pekerjaan Anda sendiri, itu nanti bisa diterapkan di dalam memperkaya, mengedukasi pemustaka di tempat Anda bekerja. Nah, metodenya karena kondisinya sedang COVID seperti ini, jadi untuk kalau yang nanti akan ikut advance, itu dua-duanya ya, basic dan advance itu ada tagihan ujian. Kalau yang dan tugas. Ya, jadi kalau yang basic ini tugasnya untuk kelulusan Anda harus minimal lulus dengan nilai minimum yang sudah kita berikan untuk tes akhir. Tes akhir itu nanti hari Rabu kalau nggak salah. Nanti Anda bisa belajar dulu dan tesnya itu ada sekitar 666 soal gitu. Oh enggak, bercanda. Itu angka nggak bagus tuh ya gitu. Enggak, maksud saya ntar ditegur saya sama Bu Pendeta, Bu Asnat. Oke, jadi soalnya nggak banyak-banyak ya. Jadi ada berapa sesi kali ini, kalikan saja dengan 5. Nah, itu soalnya. Jadi sekitar 50-an lah. Gitu ya. Nah, soalnya nanti pilihan ganda. Tenang aja, nggak susah kok. Ya, sambil ngopi-ngopi santai gitu. Tapi dikasih waktu, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mengerjakan soal, ya, itu tidak detiknya berjalan terus. Sehingga nanti kalau detiknya habis, Bapak Ibu udah nggak bisa ujian lagi. Begitu. Ya, itu yang buat basic. Jadi kalau Bapak Ibu mencatat semua yang mencatat dan mendengarkan, ini kan di-record, kemudian Bapak Ibu ntar dapat materinya, silakan diulang ya, seperti itu. Supaya Bapak Ibu bisa ikut yang berikut. Nah, yang kedua, kalau Bapak Ibu nanti ikut advance,
ya, itu ujiannya bukan ujian tertulis, tapi ujian praktek. Nah, ujian prakteknya karena memang ini sekarang kita sedang membuat pelatihan online, jadi ujiannya adalah Anda harus membuat materi online interaktif, ya. Materi online-nya itu bisa dari PPT tapi dijadiin video, begitu, ya nanti. Jadi materi Anda, materi PPT, jadiin video, ditambahin voice over, kemudian jadilah itu video. Nah itu, kalau itu sudah bisa sampai di situ, udah Anda lulus. Bisa mengajar di online learning seperti ini. Kira-kira itu dari saya untuk menambahkannya. Silakan Bu Hilda, kembali. Saya kira sudah cukup ya. Silakan Bu Lenta. Kalau ada lagi dari teman-teman bersedia. Ya, terima kasih Hilda dan Pak Dama. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak siapa nih di grup? Pak Julianto. Tadi sudah disampaikan Ibu Hilda bahwa yang berhak mengikuti advance itu hanya mereka yang sudah lulus di kelas dasar atau basic. Jadi Pak Julianto harus mengikuti dulu kelas basic, baru nanti bisa lanjut ke kelas advance ya Pak Julianto ya. Saya kira jelas tadi penjelasannya. Dan baru bisa ikut advance kalau lulus juga. Persyaratannya cukup ketat ya kali ini. Kalau semisal nanti udah sempat transfer, saya sudah sampaikan kemarin tidak masalah. Dana yang sudah ditransfer bisa kita kembalikan kok, nggak masalah ya Pak. Tapi semangatnya adalah semua bisa lulus ya. Semangat kita adalah semua lulus, yes. Amin. Dan sampailah kita pada sesi yang pertama hari ini oleh Pak Dama. Ini persis jam 9 kurang 4 menit. Dan yang akan mendampingi dan menjadi moderator dalam sesi ini adalah Ibu Titi. Dan sesi ini hanya 1 jam, semoga bisa berjalan dengan efektif. Saya serahkan kepada Ibu Titi. Silakan Ibu Titi. Barangkali Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Selamat pagi Bu Asnat, Pak Dama, Bu Lenta, dan Bu Hilda, juga Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat semua? Sehat Bu. Amin. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini bersama-sama untuk belajar banyak hal yang berkaitan dengan literasi informasi. Sebelum kita mengawali acara sesi pertama hari ini tentang literasi informasi di abad 21, ini akan mungkin Bapak Ibu sudah diberikan tata tertib di kemarin ya, tata tertib yang bisa kami dibaca oleh Bapak Ibu supaya kita bisa menyingkat waktu. Tata tertibnya ada, silahkan mute recordernya dan Bapak Ibu simak sampai selesai acara sehingga nanti tinggal ada tanya jawab. Dan untuk mengawali acara hari ini akan saya bacakan dulu CV dari Pak Dama, pakar yang akan membimbing kita untuk sesi pertama hari ini. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Pak Dama lahir di Tangerang tanggal 19 Agustus 1972 dan mendapatkan gelar sarjana sastra jurusan ilmu perpustakaan mulai supaya UI tahun 96. Kemudian melanjutkan tahun 2011. Kepala perpustakaan juga beberapa dilakukan adalah saat ini melayani aktif di DKI Serpong, menjadi pengurus FPPTI DIY DKI dan juga penulis pembicara seminar trainer dan juga pelatih literasi informasi yang sudah diakui secara nasional. Karya dan juga kemampuannya sudah diakui dengan sangat luar biasa di tingkat nasional. Mungkin Bapak Ibu akan sangat-sangat bisa
bertanya banyak hal dengan Pak Dhamma mengenai literasi informasi ini. Nah, mungkin hari ini akan kita mulai sesi pertama hari ini sama Pak Dhamma yang sangat luar biasa. Bapak Ibu monggo menyimak, dan nanti setelah selesai sesi ada acara tanya jawab. Silakan Bapak Dhamma, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, jadi selamat pagi Bapak Ibu. Sekarang baru formal nih ceritanya, deng gitu ya, formal. Kalau tadi masih ngopi-ngopi gitu. Nah, sekarang udah formal nih. Enaknya kalau kita bisa ngasih begini di alam pandemi, kita bisa sambil ngopi-ngopi dan snack gitu ya, gitu. Tapi kalau ketemu muka kan saya nggak enak ngopi gitu ya. Oke, lanjut. Mengenai saya, tadi sudah dibacakan dengan lengkap oleh Ibu Titi, ya. Jadi Bapak Ibu ada satu hal yang perlu saya highlight, Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu semua, kebetulan ada Bu Asnat di sini ya. Jadi apakah Anda bangga nggak jadi librarian? Biar bosnya tahu gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya, ini saya berharap ada rektor, kalau nggak ada rektor, ada kepala jurusan gitu, kaprodi gitu ya. Kalau bisa ada gitu. Jadi biar mereka juga tahu gitu, Anda tuh keluh kesahnya apa sebagai librarian gitu ya. Nah, apakah Anda bangga jadi librarian gitu? Karena mukanya nggak yakin saya ngeliat muka-mukanya teman-teman ini kok kayaknya menyimpan sesuatu rahasia hanya bisa didoakan dan gitu ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman, saya terutama saya tuh nggak pernah berpikir bakal jadi perpustakawan, teman-teman ya. Waktu SMA saya juga nggak tahu ilmu perpustakaan itu apaan, UI gitu ya. Tapi Tuhan berkehendak bahwa saya hari terakhir mengisi UMPTN itu ujian itu, saya tuh mengisinya hari terakhir baru saya dengar ilmu perpustakaan, teman-teman. Jadi waktu saya saya SMA nggak pernah dengar. Hari itu saya dengar 3 kali dari Tuhan. Ilmu perpustakaan itu apa? Dari koran, kemudian dari radio, malamnya diulangin lagi di sebuah acara, entah itu koran atau TV. Akhirnya saya besoknya memilih ilmu perpustakaan yang selama belasan tahun nggak pernah saya pikirin. Terus ketika saya ketemu belajar ilmu perpustakaan, ternyata menarik. Tapi tetap saja saya bertanya dengan Tuhan gitu. Sebetulnya apa sih yang Tuhan inginkan dari saya ketika saya jadi pustakawan gitu? Apa sih yang bisa saya kerjakan dengan baik? Waktu itu ada retret di UPH dan itu retret kebangkitan rohani. Setelah ada retret, saya merasa setelah ada retret, Bapak Ibu bisa dengar kan ya? Bisa. Oke. Soalnya Yani tadi kesini katanya Pak suaranya nggak kedengeran. Dia teman satu kantor saya, jadi dia bicaranya bareng. Nah, setelah saya ada kebaktian kebangunan rohani, itu tidak bisa apa-apa sampai ada di bis. Ketika saya mau pulang, maka saya bertanya, Tuhan, sebetulnya saya harusnya jadi apa sih? Pasti kan ada kehendak umum, ada kehendak khusus buat saya. Nah, apa yang Tuhan ingin saya lakukan dengan hidup saya? Tadinya, ya, saya bertanya seperti itu, terus Tuhan jawab gini, kamu akan menjadi trainer untuk literasi informasi. Itu apa ya Tuhan? Jangan bercanda dong. Saya dapat undangan pembicara aja nggak pernah gitu. Tuhan malah bicara lagi, nanti aja deh, tenang. Ya, seminggu kemudian saya mendapat undangan dari sekolah. Waktu itu saya masih kerja di sekolah Pelita Harapan, ya, pustakawan. Dan saya dapat undangan dari International Baccalaureate untuk memberikan memberikan sharing mengenai Big Six, itu information literacy model Big Six. Dari situ besoknya lagi ada yang tanya. Akhirnya membuat saya jadi terus belajar literasi informasi itu apa sih? Itu kira-kira tahun 90 berapa ya? Tahun 98 saya belajar itu. Di saat orang belum belajar. Akhirnya di situ saya melihat dari saya bisa literasi informasi, Tuhan kasih jalan kepada saya, ternyata librarian itu dihargai loh Bapak Ibu.
Dihargai banget. Kenapa? Karena kita tahu cara note taking, kita tahu cara mensitasi seperti tadi Bu Asnat bilang ya. Kita tahu cara membibliografi. Bahkan ada dosen yang kalau nggak ketemu saya, dia nggak bisa berani untuk plagiarisme itu, ya. Itu dia harus berkonsultasi dulu dengan kita. Nah, Anda harus seperti itu karena Anda adalah agent of information. Anda bukan penunggu buku ya. Jangan salah. Nggak ada tuh pustakawan tuh penunggu buku. Ya, begitu. Karena yang namanya information itu tidak hanya tersimpan di buku Bapak Ibu, tapi tersimpan di seluruh bentuk dan model sumber informasi. Oke, itu perkenalan dari saya. Sekarang kita akan masuk ya. Saya izin share. Oke. Nah, kita akan masuk ke sini. Bisa lihat Bapak Ibu semua? Bisa. Oke, mari kita mengopi ya, supaya santai. Jadi literasi informasinya sambil ngopi aja. Saya bingung soalnya cari cover apa ya. Ini bagus covernya. Ya udah pakai ini aja deh. Oke, literasi informasi itu apa sih? Sambil santai, ya. Kita akan bahas dulu literasi informasi dan mengapa dibutuhkan. Ini kalau tanya jawab nih, kalau ketemu nih, udah pasti Bapak Ibu saya datengin tempat duduknya, terus saya tanya, Pak, literasi menurut Bapak apa sih? Ya, itu yang nggak bisa saya lakukan kalau saya jadi trainer di tempat kayak begini, kayaknya nggak enak gitu. Ya, kalau jadi trainer tuh jalan-jalan gitu ya, enak asiknya gitu. Oke, ada perbedaan antara literasi dan literasi informasi Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu kalau pergi ke Perpustakaan Nasional, mereka sedang memiliki sebuah selebrasi besar-besaran mengenai 6 literasi dasar. Ya, misalnya baca tulis, matematika, nulis dan sebagainya. Itu ada 6 literasi dasar yang mereka sedang perjuangkan untuk dimiliki oleh masyarakat. Lantas apa yang disebut dengan literasi informasi? Nah, mengapa dibutuhkan ya? Kemudian nanti kita akan lihat model standar framework sebentar. Kompetensi pustakawan pengajar itu harus seperti apa? Ya. Itu saja sesi kita. Nah, apakah itu literasi? Ya. Kira-kira apa itu literasi? Literasi pasti berurusan dengan membaca, menulis. Ya, begitu. Nah, tapi kalau kita lihat literasi ini sekarang adalah kemampuan membaca. Itu yang paling basic ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membaca, Anda sudah disebut literat. Literasi. Literat ya, orangnya literat. Tapi apakah cukup sampai di situ? Nah, kedua itu kemampuan menggunakan informasi yang terekam di dalam simbol. Anda harus bisa menerjemahkan ya. Sebetulnya informasi yang ada di dalam sebuah bacaan itu apa sih? Ya, itu apakah itu Anda membutuhkan analisis di sini? Nah, ini sudah agak sedikit berbeda dengan hanya bisa membaca. Ya, Anda yang hanya bisa membaca itu hanya baru bisa menerima resepsi aja, menerima saja. Nah, kalau yang ini sudah bisa menganalisa simbol-simbol. Ini udah mulai memiliki konsep yang sedikit berbeda, sedikit berkembang dari yang pertama. Kemudian kombinasi dari berbagai keterampilan. Literasi juga disebut sebagai kompetensi. Ya, jadi kalau orang bisa literasi keuangan, artinya dia kompeten untuk mengatur keuangan pribadinya. Literasi kesehatan, oh dia berarti kompeten untuk memahami untuk hidup sehat. Begitu, ya, begitu ya. Nah, sekarang yang kita lihat Scribner ya, ini menulis buku cukup baik. Saya makanya ambil katanya fungsi literasi itu ada 3. Nah, yang pertama untuk beradaptasi. Yang kedua itu liberation, memerdekakan seseorang, menjadikan seseorang itu manusia. Yang ketiga itu state of grace, ya, memakmurkan seseorang, ya, gitu seperti itu.
Nah, yang pertama kita lihat dulu adaptasi. Ada nggak orang bisa hidup di dalam komunitas sosial apabila dia tidak bisa membaca? Nggak bisa survive pasti seseorang. Ya, kalau semua orang tahu, dia sendiri yang nggak tahu, berarti itu nggak bisa. Orang itu nggak mungkin survive. Ya, begitu. Dan dia tidak akan bisa beradaptasi, pasti, dengan sosial, lingkungan sosialnya. Yang kedua, liberation. Artinya, seorang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka terhadap dirinya sendiri. Dia bisa menentukan kehendaknya sendiri, ya, tentunya di dalam hikmat Allah ya, kalau kita ngomong seperti ini. Dia bisa memiliki haknya sendiri. Dan dia dihargai oleh orang lain, memiliki kemerdekaannya sendiri karena apa? Karena dia juga bisa bebas dari hal yang satu, yaitu kemiskinan. Orang yang bisa baca, itu punya peluang lebih banyak untuk bisa memaksimalkan kemampuan dirinya. Liberation, dia bisa membebaskan dirinya sendiri dari kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya harta ya, Bapak Ibu. Kemiskinan hati, kemiskinan pengetahuan, dan sebagainya. Itu juga ada. Makanya liberation. Nah, yang lain adalah state of grace. State of grace itu adalah bagaimana seseorang itu memiliki sebuah anugerah, ya, bahwa dia bisa bisa menjadi seorang manusia yang lengkap kalau dia bisa baca, kalau dia memiliki literasi, ya. Jadi itu dia. Konteksnya selalu dengan masyarakat karena manusia tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, ya. Karena itu banyak literasi informasi menggunakan kacamata sosiologi, gitu. Kalau literasi informasi itu selalu sosiologi, IT, sama ilmu perpustakaan gitu ya. Nah, gitu. Itu pasti untuk melihat bagaimana fungsi literasi itu. Jadi yang pertama tadi adaptasi, yang kedua memerdekakan seseorang, yang ketiga adalah membuat manusia itu utuh, ya, sehingga dia mampu mengaktualisasikan dirinya. Oke. Apakah itu literasi informasi? Nah, kalau kita sudah ngerti literasi tadi, basicnya itu, memahami simbol-simbol, kemudian memaknakan simbol-simbol itu, kemudian melihat nilai-nilai dari dalam bacaannya, sehingga dia bisa beroleh value untuk kehidupannya. Lantas, apa yang disebut dengan literasi informasi? Nah, literasi informasi secara sederhana adalah sebuah keterampilan untuk mendayagunakan informasi yang tepat sesuai kebutuhan untuk tujuan yang sangat spesifik dengan taat azas. Ya. Kita coba lihat merah-merahnya itu, Bapak Ibu, satu-satu. Ya, kalau PA, BGA kan eksegese nih. Jadi coba kita lihat merah-merahnya satu-satu. Keterampilan, gitu ya. Keterampilan itu apa? Keterampilan artinya adalah sebuah kompetensi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu naik sepeda, itu kompetensi. Ya, artinya keterampilan itu kalau Bapak Ibu lakukan dimanapun, di waktu apapun, hasilnya sama. Itu keterampilan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dibilang terampil apabila Bapak Ibu bisa menggunakan apa yang Bapak Ibu ketahui, ya, dengan konsisten. Nah, ini keterampilan. Karena itu keterampilan bisa diukur, ya, keterampilan itu bisa diukur, bisa ditambah, bisa terus dikembangkan. Nah, itu yang namanya keterampilan. Karena itu ada akademi seperti ini. Bapak Ibu sedikit bocoran, tapi nggak usah digembar-gemborin dulu. Saya sedang menghimpun semua pakar literasi informasi di Indonesia ini untuk membuat sebuah akademi literasi informasi pustakawan Indonesia. Nanti Bapak Ibu tahu nggak ada TED gitu ya di luar ya. Ada Coursera ya, mengambil kursus kursus online tapi murah. Nah, kita akan buat seperti itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan pustakawan Indonesia, tapi tidak terbatas pada pelatihan-pelatihan secara fisik atau eventually kayak seperti ini. Jadi Anda bisa ambil sendiri.
Ya. Oke, mungkin Pak Chandra udah tahu. Karena dia saya undang juga sebagai pakar. Dan Yani juga ada di situ ya. Jadi nanti teman-teman boleh bantu. Oke, kemudian kedua informasi. Informasi itu apa? Informasi adalah apa? Kalau saya bilang tanggal 20, ini gini, saya kasih angka deh ya, 7. Itu apa? Informasi atau data? Coba ini ada yang saya lihat di sini Pak Fitar. Ada. Oh ini tetangga nih, baru pulang dia Pak Fitar. Bisa kasih tahu Pak, informasi kira-kira apa Pak? Boleh Pak, di-mute. Bisa, kita biar interaktif ya, gitu. Boleh. Kalau menurut Bapak, informasi apa? Informasi, apa ya? Mungkin segala sesuatu untuk dijadikan input terhadap seseorang. Jadi masukan-masukan dari luar begitu. Oke. Bagus Pak, terima kasih. Itu sangat komprehensif, bagus ya. Jadi informasi adalah input yang didapatkan dari luar. Nah, kalau di dalam informasi itu ada urutan dari data, ya, kemudian informasi itu membentuk pengetahuan, baru wisdom. Data itu menjadi informasi apabila data itu memiliki makna. Bagaimana data bisa memiliki makna? Kalau data itu berkaitan dengan apa yang kita ingin tahu. Contoh, 25. Bagi Anda, mungkin 25 itu data, tapi tidak bermakna. Bagi saya, itu informasi. 25 data yang bermakna. Kenapa? Karena 25 itu angka saya gajian. Tanggal gajian. Itu penting bagi saya tunggu-tunggu tuh. Ya, gitu. Nah, jadi tanggal 25 itu tanggal gajian, itu informasi buat saya. Nah, sekarang gajian enggak? Gajiannya mundur enggak? Apalagi lagi COVID gini ya, gitu. Nah, itu data yang memiliki makna itu menjadi informasi. Ya. Yang tepat itu apa? Valid. Ya, saya meringkasnya dalam bahasa saya AVR. Ya, akurat, valid, relevan. Ya, akurat artinya data itu tepat. Ya. Kemudian valid. Valid artinya sumber di mana data itu ditemukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau relevan apa? Data itu sesuai dengan kebutuhan kita. Relevan dengan apa yang kita cari. Ya. Nah, kemudian yang merah lagi kebutuhan. Kebutuhan, tidak semua data kita butuhkan, tidak semua informasi kita butuhkan. Hanya informasi tertentu yang sangat spesifik sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian tujuannya spesifik, mau buat apa? Sekarang Anda mau terbitin informasi itu, kemudian nanti diolah menjadi satu jadi pengetahuan. Pengetahuannya mau di-blast di mana? Tujuannya sangat spesifik. Anda sedang menulis artikel, berarti tujuan Anda menulis artikel. Sangat spesifik. Tapi kalau tujuan Anda membuat video, itu nanti bentuknya beda lagi. Ya, dan semua proses itu dilakukan dengan taat azas, artinya tidak melanggar plagiarisme, menghargai kredibilitas orang lain, ya dan sebagainya. Oke, jadi itulah literasi informasi. Pendek kan? Ya. Tapi kalau kita bedah, literasi informasi bisa banyak, ya. Nah, unsur dari literasi informasi itu ada 3E. Efektivitas, efisiensi, dan etis. Ya, jadi literasi informasi itu membuat Anda jadi lebih efektif. Ya, kemudian lebih efisien dan etis. Oke, kita lihat satu-satu. Efektif itu do the right things. Ya. Jadi dengan do the right things, jadi melakukan segala sesuatu dengan benar. Ya. Jadi mengerti kebutuhan informasinya. Kalau Anda nggak ngerti kebutuhan informasi Anda, semua informasi Anda cari. Akhirnya tidak efektif. Tidak efektif menimbulkan ketidakefisienan gitu, ya.
mengerti cara mencari informasi, ya, melakukan segala sesuatu dengan benar. Ketika Anda diminta untuk mencari informasi, harusnya Anda melakukannya seperti seorang pustakawan, bukan seperti seorang penjaga buku bagi kita. Nanti kita diketawain sama orang di luar. Ya, kalau kita cara carinya beda, kita tahu karena kita pustakawan. Pustakawan itu ahli dalam mencari informasi. Ya, kemudian mengerti cara menyeleksi, mengevaluasi dan mengelola informasi. Ya, kemudian mengerti cara mengemas ulang informasi. Setelah dapat dikemas ulang. Jadi apa? Jadi pengetahuan baru. Ya. Nah, ketika tadi cara mencari informasi, yang ketiga ini mengerti cara menyeleksi. Nggak semua informasi yang kita dapat di internet itu valid, ya. Itu harus diseleksi, dievaluasi, dikelola. Kemudian mengerti cara kemas ulang, itu efektivitas. Nah, kalau efisien itu kita sudah dengan melakukan yang ini tadi, ya, mengerti kebutuhan informasi, mengerti cara informasi, cara menyeleksi dan sebagainya, kita sudah membuat efisiensi waktu karena kita sekarang sudah tahu menggunakan Boolean, menggunakan sintaks untuk mencari data, mencari artikel jurnal dan sebagainya. Kita nggak acak adul mau kemana-mana, kita nggak ngerti, ya, gitu. Nah, tapi kita udah tahu sekarang. Oh, cari jurnal itu yang di sini, bukan di sana, ya, gitu. Kemudian tenaga, ya, efisiensi tenaga karena kita menghemat waktu, tenaga, dana, dan hasil. Oke, sekarang why? Kenapa literasi informasi itu dibutuhkan? Saya ingin Anda melihat film sedikit saja. Oke. 5 menit ya. Anda coba lihat dari sini. We all now live in the information age, and the amount of information available to each of us to help make decisions is expanding at an astounding rate. According to Computer Science Corporation, data production will be 44 times greater in 2020 than it was in 2009. Understanding how to use this data effectively is part of information literacy. The good news is that each time you undertake a research paper in college, you already are developing your information literacy skills. You are learning how to recognize an information need, formulate questions, locate relevant sources, and ultimately evaluate and communicate the information effectively and responsibly. Today's employers expect recent graduates to possess deep critical thinking and problem-solving skills, and information literacy is the foundation for these abilities. The failure to employ these skills can be very serious. Let's look at 3 real-world examples that each illustrate the consequences of failing to use information effectively. A consulting firm in California faced litigation in 2013 after a merger it had brokered went bad. In investigating how they provided faulty advice on the matter, they learned that their employee based his recommendation on basic Google searching, nothing more. The lawsuit was due in part to this mistake. The flawed guidance ultimately cost the company an important client, and the employee was fired. What can you learn from this example? Whether it is for your university paper or a project at work, you frame an information need, where you get your information, and how you use it will have academic, personal, and professional consequences. Another example. In the years between 2000 and 2007, U.S. homebuyers were enticed by no-money-down mortgages, loans that did not require income verification, and variable interest rate loans with low initial rates. The attractiveness of these terms caused people to ignore potential risks as borrowers, blindly trusted in the apparent authority. Mas, kalau keluar itu jangan setiap keluar ambil masker yang baru ya. Home foreclosures. Banyak sekali masker ini di luar ini. Kok hanya 2007 and December 2011 when the real estate bubble burst. Whether you think fault for the real estate crash lies with the banking industry, Wall Street, or with the government, loan applicants also had the opportunity to make more informed financial decisions by using a variety of educational and counseling resources available to them. The importance of this experience to you?
Information literacy is a life skill that you must practice and hone to protect your personal interests. Financial meltdowns have occurred throughout history, and there will always be people ready to take advantage of others' ignorance. Protect and empower yourself by asking questions, challenging the information you are given, and learning how to locate and apply reliable resources whenever you are making important decisions. One final example. In the aftermath of the September 11th attack on the World Trade Center, President George W. Bush made the case that it was necessary to invade Iraq based on Iraq's connection to al-Qaeda and the need to contain weapons of mass destruction. Consequently, in 2003, the United States invaded Iraq. Fast forward 4 years to a 2007 interview with 60 Minutes when former CI Director George Tenet said, "We could never verify that there was any Iraqi authority, direction and control, complicity with al-Qaeda for 9/11, or any operational act against America, period." In 2010, the former president acknowledged a sinking feeling when he learned that weapons of mass destruction in Iraq did not exist. A Brown University project has broken down the consequences in numbers. Over 18,000 combatants and 120,000 civilians dead, at a cost to the United States of $2.2 trillion. We all share a responsibility for these humanitarian and financial outcomes. We all have a moral obligation to remain informed on issues like this. In summary, information and critical thinking abilities are essential keys to your personal, academic, and professional success. Start by looking at the world around you with this new mindset, aware that you... Oke. Jadi apa yang Anda pelajari dari sini? Satu, pertama kali ada 3 kasus ya yang tadi dikasih tahu. Jadi jangan berpikir literasi informasi hanya untuk akademik semata, untuk menulis skripsi. No, bukan itu. Dengan belajar information literacy, Anda menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Bahkan BGA aja itu menggunakan literasi informasi lebih mudah. Untuk PA, untuk apa dan sebagainya itu bisa dipakai di segala sesuatu. Ya, information literacy adalah mengenai kehidupan. Yang pertama itu masalah mengenai litigasi, merger perusahaan. Tanpa yang pikir mereka merger perusahaan dan ternyata gagal di California. Akhirnya employee-nya dipecat semua karena mergernya gagal dan turun. Kenapa bisa gagal? Karena tidak pakai penelitian awal, begitu. Dia langsung aja merger berdasarkan Google. Itu yang pertama. Yang kedua, perumahan dijual dengan iming-iming bunga yang sangat rendah. Ya mungkin seperti yang sekarang bunga 0% kali ya gitu. Tapi di sini lain. Orang Amerika pada beli semua waktu itu. Dan ternyata kondisi parah waktu itu, resesi, sehingga semua rumah itu mangkrak kreditnya. Dan ini yang membuat waktu itu Amerika juga hampir bangkrut. Ya seperti itu kejadiannya. Nah, jadi kenapa orang decision-nya mau membeli rumah dan sebagainya itu tidak didasari dengan informasi sebelum dan prediksi. Ya, nah ini penting. Dan yang paling parah adalah yang ketiga. Ketika Amerika dibom 9/11, langsung presidennya bilang tanpa pikir panjang serang Irak. Kirim tentara ke sana dan kita tahu banyak film mengenai itu yang mencari masif weapon dari Irak, senjata kimia dan sebagainya, ternyata tidak ditemukan. Bohong. Jadi itu cuma bisa-bisanya mereka, tapi mereka tidak mendasarkan itu atas informasi yang benar. Ya. Contoh film yang paling bagus itu Green Zone, ya. Green Zone. Itu menjelaskan banget di situ bahwa Amerika bohong, ya. Nah, kemudian itu jadi 3 hal itu membuktikan bahwa information literacy itu menjadi penting di dalam sosial, ekonomi, politik. Ya, begitu. Oke. Sekarang kita lihat mengapa ini penting. Nah, ini juga penting nih untuk melihat ini. Mengapa IL penting? Indonesia kalau Anda buka di Simago JR ya. Ini dari Simago. Simago JR adalah sebuah website ya yang mengindeks penggunaan jumlah penggunaan juga
artikel jurnal di seluruh dunia dari semua negara. Nah, kelihatan Indonesia sekarang punya berapa jumlah karya ilmiah di Indonesia. Itu waktu tahun 2007 2017 ya, saya coba pelatihan ini juga, itu adanya di 37. Sekarang kita udah naik 10. Kemarin saya coba. Ya, ranking Indonesia itu jadi 47. Ya, tadinya 57. Ini sekarang 47. Ya. Kemudian ini sudah banyak 158.733 karya. Tapi kita masih kalah. Singapura rankingnya justru turun. -2. Yang tadinya 32 sekarang jadi 34. Kemudian Malaysia ini naik dari 35 menjadi 33. Dia naik karyanya. Ini membuktikan bahwa Indonesia di Asia masih jauh banget. Karya ilmiah kita masih sangat sedikit. Ya. Bahkan pustakawan sendiri masih sangat sedikit untuk menulis. Ya, begitu. Nah, mengapa rendah penulisannya? Mungkin jangan salahkan dosen dan pengajaran, tapi karena literasi informasi tidak menjadi sesuatu yang umum diajarkan, dikuasai oleh setiap orang akademisi di muka bumi ini. Maksudnya bukan di negara ini, di Indonesia. Karena itu kita tertinggal jauh. Ya. Oke. Next, kita masuk ke problem-problem mahasiswa ya, Bapak Ibu. Mungkin teman-teman udah pernah melihat bahwa 90% mahasiswa baru itu nggak mampu nulis karya ilmiah. Coba suruh mereka tulis karya ilmiah kalau nggak berantakan. Ya, itu ya, saya berani ngomong begini karena saya yang mengajar mereka. Yang kedua, 75% mahasiswa baru melakukan plagiarisme yang intensional. Bahkan saya berani bilang lebih dari 75%. Ya, mereka sengaja melakukan plagiarisme. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mencari sumber-sumber dengan benar. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka nggak mampu, nggak tahu caranya mencari sumber-sumber dan melakukan sintesis. Begitu. Ya. Nah, kemudian 50% mahasiswa baru melakukan plagiarisme karena tidak tahu batasnya. Ya. Bagi mereka semua boleh diambil, jadi nggak perlu dikasih acknowledgement. Ya, 50% itu merasa begitu. Jadi plagiarisme itu terjadi bukan karena mereka bodoh, sekali lagi bukan karena mereka jahat, tapi kadang-kadang mereka tidak tahu. Ya. Kemudian mahasiswa berpikir browsing itu sama dengan riset. Jadi mereka merasa mereka udah bisa riset kalau mereka bisa browsing. Ya. Jadi browsing dan riset itu tidak sama. Riset itu perlu analytical thinking, critical thinking, sedangkan browsing itu enggak, cuma lihat-lihat aja. Ya, semua orang bisa browsing, tapi tidak semua orang mampu riset. Nah, ini yang pertama nih. Yang kedua, mahasiswa berpikir semua sumber informasi tadi sama fungsinya. Jadi kalau misalnya seorang pustakawan harusnya punya kualitas seperti ini, Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu saya tantang misalnya? Kalau saya minta, misalnya gini, saya minta sebuah teori mengenai komunikasi. Bapak Ibu carinya di mana? Kalau pustakawan harus sudah tahu. Kalau mencari teori itu harusnya pergi ke mana? Kalau misalnya mencari statistik, angka, harusnya cari kemana? Karena kita emang harusnya ahli di situ. Begitu Bapak Ibu. Ya, itu yang membedakan kita ya dari penjaga buku. Itu harusnya di situ. Nah, mahasiswa tidak punya kemampuan itu. Jadi dia pikir gambar apa segala macam dicari di internet. Satu doang yang dia punya. Oh, tiga. Dia punya 3 sumber utama. Yang pertama internet, kedua internet, ketiga internet. Jadi itu dia punyanya itu doang gitu. Nah, kalau kita ketemu harusnya kita bisa jadi konsultan yang sangat wise dong. Oh, kamu mau cari apa? Fungsinya beda. Buku itu akan menyediakan teori, grand teori. Ya, tapi kalau kamu mau tahu teori itu berkembang cepat, kamu cari teori-teori baru mengenai satu hal, itu di mana? Di jurnal. Ya. Kemudian kalau kamu mau tahu
kasus-kasus, carinya di mana? Newspaper. Seperti itu. Ya. Jadi nggak sama, teman-teman. Sumber-sumber itu bentuknya memang sendiri-sendiri karena memang isinya beda-beda gitu. Kemudian mahasiswa bilang Google is everything. Ya. Semua ada di Google. Enggak. Ya. Kalau kamu cari gambar, misalnya mahasiswa, jangan pakai Google, susah. Nah, maksudnya gini, lebih sama sih, Google juga bisa cari gambar dengan cepat, tapi Bing itu adalah satu search engine yang memang punya kelebihan untuk mencari gambar, begitu. Ya, nah Anda pelajari search engine itu macam-macam, ada yang search engine khusus untuk mencari kata dan sebagainya. Ya, pendekatan juga beda-beda. Mahasiswa bilang all information is there for free. Jadi nggak perlu dikutip, nggak perlu dikasih kredit. Salah, mereka nggak ngerti tuh. Ya, dikiranya kalau udah ada di internet. Nah, saya tidak bisa menayangkan di sini, padahal saya punya video bagus banget mengenai kesaksiannya Rhoma Irama waktu di ILC mengenai Ahok. Ahok dibilang di waktu itu tahun berapa? Ahok dibilang Jokowi mengenai Jokowi. Jokowi dibilang di PKI itu segala macam gitu ya, ibunya Kristen lah gitu. Nah kemudian Rhoma Irama sedang potongannya itu bilang begini, loh itu kan ada di internet, kalau ada di internet kan valid katanya gitu. Dia ngomong seperti itu. Sayang saya tidak tampilkan di sini. Tapi bahkan seseorang seperti dia aja bilang all information itu free dan valid. Jadi dia nggak ngerti bedanya media mana yang benar mana yang enggak. Nah ini masuknya udah literasi media, bukan literasi informasi. Itu adalah literasi informasi adalah payungnya. Tapi kalau Anda mau belajar masalah itu, Anda dalemin lagi literasi media, ya, karena media itu berbeda-beda. Isi smart, mahasiswa tuh maunya jadi isi aja, pokoknya cepat dapatnya, tapi tidak smart, gitu ya. Kemudian mahasiswa tidak mampu melakukan parafrase. Semua dikutip langsung, masuk di dalam tulisannya. Ya, dia nggak mampu memparafrase apa sih sebetulnya inti dari informasi yang saya butuhkan di sini, gitu ya. Jadi, kalau orang mau mengutip, saya bilang cuma ada 3. Kalau mau ngambil, itu hukumnya haram. Kalau bikin tulisan ilmiah, tidak boleh mengutip kecuali 1, data angka. Data itu bisa angka, bisa tahun, bisa apa segala macam. Untuk mensupport pendapat Anda, itu baru boleh Anda ngambil. Kedua, itu statement. Ya, statement itu pernyataan seorang ahli yang kompeten di bidangnya. Ya, yang ketiga itu teori atau definisi, itu boleh ambil. Ya. Kalau selain itu haram. Mahasiswa sedikit-sedikit ngambil. Sedikit-sedikit ngambil biar kelihatan tulisannya bagus kayak seorang ahli. Nah, ini udah salah. Gitu ya. Nah, Anda harus tahu tuh perbedaannya. Kemudian di sini mahasiswa tidak mampu membuat kalimat efektif dalam penulisan. Nah, ini udah biasa lah ya. Nggak jelas SPOK-nya gitu ya. Itu pasti berantakan. Mahasiswa tidak mampu berpikir kritis membedakan mana opini, fakta, dan statement. Kalau saya bilang di sini bahwa ada Ibu Susi apa namanya? Yang dulu menteri ya, Menteri Kelautan ya, KKP. Misalnya nih, waktu Bu Susi masih menjabat, terus saya bilang sama Anda, Bu Susi bilang bahwa tahun 2021 akan terjadi krisis. Ya. Kita akan menderita krisis moneter, penurunan sebanyak 3% dari anggaran kita. Daya beli masyarakat maksud saya. Ya. Nah, itu termasuk opini, fakta atau statement. Nah, gitu. Nah, ada yang bilang opini, benar, Bu Hotma dari STT. Ya, itu. Kenapa opini, Bu? Nah, coba Bu Hotma, boleh dong di suaranya, saya mau dengar. Kenapa itu opini menurut Ibu? Ya, shalom Pak. Ya, shalom. Menurut saya itu karena opini itu karena pendapatnya dari Ibu Susi seperti itu. Ya, kenapa bukan statement? Kan dia menteri. Pada saat itu dia masih menjabat.
misalnya? Bisa dibilang juga statement dia menyampaikan dalam penyampaiannya pendapatnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya opini ini kan karena bukan fakta gitu. Oke. Jadi Oke. Terima kasih. Oke. Jadi opini, fakta, dan statement. Coba sekarang kita periksa satu-satu. Besok masuk soal nih kayak begini-begini ya. Jadi banyak jebakannya nih. Ya, jadi satu, siapa yang bicara? Bu Susi. Bu Susi itu apa kompetensinya? Menteri Kelautan misalnya. Tapi ngapain dia mengkomentari masalah terjadi krisis ekonomi? Gitu. Jadi dia sebetulnya tidak punya kompetensi untuk mengomentari struktur atau dinamika ekonomi. Kan dia tidak kompeten situ. Artinya dia bukan sedang berstatement, tapi dia sedang beropini. Walaupun dia menteri. Paham? Jadi opini, fakta, dan statement ditentukan dari kompetensi orang itu. Kalau fakta itu apa yang terjadi, yang benar-benar tidak boleh dijelaskan lagi, diinterpretasi lagi. Faktanya memang begitu. Begitu ya. Nah, kalau opini, itu pendapat. Nah, pendapat sih nggak salah, tapi pendapat juga bisa jadi berbahaya kalau pendapatnya salah. Dan dia mempublikasikan pendapatnya seolah-olah itu satu kebenaran. Itu yang disebut hoax. Ya. Jadi hoax itu juga bisa berupa opini, tapi opini yang sudah berbeda, opini salah yang dipaksakan, dipublikasi lagi. Ya, begitu. Oke, ini harus tahu beda-bedanya. Kemudian mahasiswa tidak mampu membedakan informasi primer, sekunder. Semuanya dicari dari internet. Padahal dia bisa wawancara, dia bisa baca buku, artikel jurnal, itu primer. Ya. Tapi semuanya buku bahasa Indonesia. Padahal kita di perpustakaan langgan ratusan juta pangkalan data. Tapi nggak dipakai, gitu kan. Sayang. Yang dipakai buku-buku bahasa Indonesia lagi. Alasannya apa? Nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Hari gini nggak bisa bahasa Inggris. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Kalau kita baca buku artikel, kenapa nggak? Please dong, pakai aja itu Google Translate. Udah beres, kan gitu. Nah, yang kayak begitu-begitu tuh kita harus ajarin ya. Gitu. Mahasiswa tidak mampu mengidentifikasi kata kunci yang penting untuk pencarian. Giliran cari, dia langsung aja tuh cari tuh pakai kalimat di Google. Misalnya komunikasi yang efektif, langsung dikiranya pangkalan data carinya sama kayak begitu. Gitu ya. Padahal enggak, kita harus menganalisa kata kuncinya apa. Ya, komunikasi yang efektif. Berarti kata kuncinya komunikasi. Ya, begitu. Terus ada nggak sinonimnya kalau komunikasi nggak ketemu? Nah, itu harus dicari menggunakan thesaurus. Nah, tuh. Ya, Mas, itu harus dicari, ya. Itu nanti bagiannya Mas Chandra. Dan daftar ini masih berlanjut, teman-teman. Banyak banget ketidakmampuan, ya. Oke, jadi sekarang coba kita lihat model ini sepintas aja ya. Anda pelajari sendiri. Oke. Perkembangan model dan standar. Waktunya tinggal 15. Iya, Bu, terima kasih. Makanya center akan biasa ini lewat aja. Definisi model standar. Jadi kalau yang namanya literasi informasi itu ada definisi, baru dikembangkan jadi model. Nah, ini isinya ada the big six plus ACRL, ASL. Ini model. Ini standar. Bedanya model dengan standar, model itu hanya menerapkan seperti ini. Poin ya. Ini definisi literasi informasi yang ada. Ya, ini yang kuno nih dari ACRL. ACRL itu singkatan American College and Research Libraries. Ya. Ini ACRL tahun 2000 itu bilang literasi informasi adalah seperangkat kemampuan, masih kuno ya, dibutuhkan seseorang untuk mengenali kapan sebuah informasi dibutuhkan. Artinya dia tahu kebutuhannya. Kemudian mencari, mengevaluasi, menggunakan. Oke. Nah, sekarang yang baru
itu dipakai seperti ini. Literasi informasi adalah seperangkat kemampuan yang terintegrasi meliputi satu, penemuan informasi yang reflektif. Jadi, untuk menemukan informasi itu sebuah proses reflektif yang bisa berulang-ulang. Ya. Penemuan informasi yang reflektif. Yang kedua, itu pemahaman bagaimana informasi dihasilkan. Dia tahu bahwa semua media itu ada purpose-nya, tujuannya. Jadi koran, TV itu pasti ada tujuan. Siapa yang punya di belakangnya? Itu pasti ada tujuan tertentu, ya. Nah, jadi bagaimana informasi dihasilkan dan dinilai itu sangat berkaitan dengan publikasinya, medianya, ya. Kemudian penciptaan pengetahuan baru, ya, penciptaan pengetahuan baru dengan sintesis dan kemampuan untuk berpartisipasi secara etis dalam komunitas pembelajar. Dari definisi itu dikembangin menjadi model-model literasi, ya. Misalnya, nah ini contoh model literasi The Big Six. Jadi saya dulu mengajarkan ini di sekolah-sekolah, ya. Ini buat sekolah. Ada definisi masalah, strategi, mencari, menggunakan, sintesis, evaluasi. Kemudian ada sistem plus, ya, tujuan, lokasi, menggunakan, dan sebagainya. Itu pelajari sendiri. Ini saya kembangkan dari model KWL Dona Ogle, ya, hanya menggunakan KWL, kemudian dikembangkan. Saya banyak menggunakan ini, ya, KWHL, ya. Nah, ini menjadi KWHL, ya, seperti itu. Oke, nah, kemudian standar ACRL tadi mengeluarkan definisi, mengeluarkan standar juga. Standar ini bisa dipakai Bapak Ibu untuk ngecek apakah kemampuan-kemampuan literasi informasi yang mau dikembangkan di institusi Bapak Ibu sudah ada atau enggak dari standar yang ada. Ini ada berapa ya? 64 standar kalau nggak salah. Nanti Bapak Ibu tinggal pakai aja satu-satu. Ya. Nah, ini dari framework, ya. Ini dikembangkan lagi. Kemudian perbedaan model dan standar. Kalau model itu bentuk ringkas, dan ini hanya dijadikan sebuah patokan untuk melakukan literasi informasi tahap-tahapan. Kalau standar, bentuknya lebih detail, dan ini biasanya dipakai untuk menjadi standar evaluasi. Sudah sampai mana sih literasi informasi di institusi tertentu. Saya setiap 5 tahun sekali mengadakan merevisi kurikulum. Nah, untuk merevisi kurikulum itu perlu standar. Apakah standar yang kurikulum yang baru masih sesuai apa enggak dengan standar ini? Ya. Apakah kita perlu menambahkan beberapa hal yang sesuai standar gitu ya. Nah, ini selalu larinya ke standar. Nah, ini. Kemudian kita ke kompetensi pustakawan pengajar. Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan? Masalahnya adalah, satu, RI masih tersembunyi bagi pengajar dan para profesor. Banyak orang yang belum memahami ini sebagai satu hal yang harus dipelajari dan esensial. Ya. Karena profesor punya metodologi penelitian. Itu sebetulnya kalau gabungin dengan literasi informasi, itu menjadi literasi riset. Dan disitulah pustakawan punya peluang untuk masuk. Ya, saya akhirnya menjadi pengajar, jadi dosen metodologi penelitian untuk pariwisata dan teacher college, ya itu bisa. Karena beberapa kali saya bersentuhan dengan literasi, dengan metodologi penelitian, dan di situ literasi informasinya harus terpakai. Pustakawan masih demam panggung kalau suruh ngajar, apalagi ngajar yang sudah doktor, profesor gitu ya, masih takut nih. Ya, keterampilan LI pustakawan perlu di-upgrade. Belum punya model yang gampang. Maksudnya punya model tuh yang tadi ada Big Six apa segala macam. Mana nih yang mau diikutin, ya, gitu. Kemudian kompetensinya itu kadang-kadang kalau di Indonesia itu pustakawan pengajar itu belum diakui. Kita diakui sebagai pustakawan. Kalau di luar itu sebagai dosen, ya, mitra dosen. Tidak tahu tugasnya. Ini sering-sering kita dengar embed librarianship, ya. Pengajar tapi pustakawan. Nah, saya dulu 10 tahun di Pelita Harapan sebagai guru pustakawan. Dan saya dianggap sebagai guru. Ya, gitu. Beda, nggak dianggap sebagai administrasi.
Gitu. Nah, peluangnya adalah Bapak Ibu menggunakan ini, Surat Dirjen Dikti 152 tanggal 27 Januari 2012 yang mengatakan bahwa syarat kelulusan bagi mahasiswa adalah harus menerbitkan artikel jurnal. Nah, ini bisa dipakai untuk mengembangkan orang mahasiswa untuk bisa menulis dengan lebih baik. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan 17 tahun 2010 mengenai plagiarisme. Ini juga pintu masuk buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa punya bargaining position untuk mengajarkan plagiarisme. Bagaimana avoid plagiarisme di institusi Anda masing-masing. Yang terakhir, Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang kebijakan unggah karya ilmiah di repositori. Nah, ini dipakai untuk nge-push institusi Anda bahwa Anda itu penting karena Anda harus mengajarkan bagaimana membuat skripsi yang baik supaya nanti ketika dimasukin di repositori dan diterbitkan di Rama, Anda tidak malu institusinya gitu. Karena ini udah diwajibin, ya, begitu. Nah, ini 3 pintu penting yang bisa Anda pakai untuk mengembangkan diri Anda dan memiliki bargaining position yang lebih baik. Sekarang kompetensinya Anda jadi apa dong kalau jadi TOT? Ini udah tahun jebot ya, 2007, tapi ini menurut saya masih bagus. Administrative skill, Anda harus punya kemampuan administratif. Pastilah kita punya. Assessment, evaluation, artinya Anda kalau bikin kelas harus punya kemampuan untuk menilai keberhasilan sebuah sesi pelatihan itu tercapai atau tidak lewat evaluasi. Kemudian communication, pasti ya, ketika kita berbicara begini harus punya kemampuan komunikasi. Nggak nunduk mulu, nggak malu mulu gitu ya. Gitu. Kurikulum knowledge, Anda harus mampu membuat kurikulum singkat. Kemudian information literacy integration, jadi semua tadi, ada komputer, literasi digital, literasi ini, multi literasi, Anda harus menguasai pelan-pelan. Kemudian instructional design itu mendesain sebuah pembelajaran. Leadership, pasti. Planning, ya Anda mampu planning, kemudian Anda mampu mempresentasikan, baik itu secara tertulis atau PowerPoint, bikin PowerPoint, jangan tulisan semua gitu ya, tapi ada gambar-gambar, ya, ada animasinya gitu ya. Promotion skills, ya, Anda bisa menjual literasi informasi Anda kepada khalayak, fakultas, mahasiswa, supaya mereka mau membutuhkan ini. Kemudian subject expertise, Anda pelan-pelan. Nah, kalau Anda di sekolah tinggi teologi, pastinya Anda lebih mudah karena Anda hanya harus berfokus pada ilmu teologi. Begitu. Dan yang terakhir adalah teaching skills. Oke? Itu saya kira. Nah, dari semua pertanyaan itu kembali ke Anda. Mampukah Anda atau saya? Coba Anda refleksikan sendiri dan dijawab, apakah saya mampu seperti itu? Mungkin berat ya, tapi seperti Tuhan katakan bahwa jika Anda punya iman sebesar biji sesawi, Anda mampu memindahkan gunung. Jadi percuma dong kalau Anda tetap berdoa setiap hari dan Anda membaca Alkitab kalau Anda tidak beriman mengenai ini, ya gitu. Nah, jadi pasti Anda mampu. Coba lihat di sini ya. Sedikit lagi sebelum saya akhiri, saya penting ini. Ada seorang wanita masuk di lift, dia bingung karena semuanya menghadap ke sini gitu. Everybody else is acting like nothing strange is happening. Elizabeth is looking around like something very strange is happening. We're on the second floor. She's slightly turned. She's turned. Look at her shoulders. She's not facing the front anymore. She's moved. Emily gets on. Again, she's with us. Presses her button. Elizabeth looks at her. Emily faces the back. Elizabeth is turning. Elizabeth is turning. She's pretending she's just looking around, but that's a cover. She's actually... Iya. Oke. Nah, di sini memperlihatkan konformitas Bapak Ibu, ya. Di Roma 12 ayat 1 mengatakan janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini. Konformitas terhadap dunia. Bagaimana dengan hubungannya dengan literasi informasi? Semua pustakawan kebanyakan secara general
nggak peduli sama literasi informasi dan hanya mau jadi pustakawan di belakang meja dengan cara yang lama dan old fashion. Nah, sama seperti tadi, apakah akhirnya Anda akan terpengaruh oleh kelompok besar yang tidak mau berubah, sehingga akhirnya Anda miringnya ikut konformitas kelompok yang besar tadi, atau Anda tetap mengarahkan diri Anda pada pintu yang bisa membawa Anda untuk kepada keberhasilan Anda sendiri. Tadi ya. Nah, jadi itu sekali lagi saya tantang, itu tergantung Anda, dan semoga sesi pagi pembuka ini boleh membukakan semangat buat Anda untuk mengikuti training literasi informasi ini sampai akhir, sehingga Anda tidak menjadi orang yang biasa saja, tapi Anda diubahkan menjadi orang yang memiliki paradigma yang baru. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Keren sekali sudah disampaikan. Wawasan kita terbuka bagaimana kita literasi apa bisa mendapatkan ilmu lebih untuk menguasai literasi informasi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di room chat. Ini pertama dari Pak Supriyono dari STT Abdil. Beliau menyampaikan langkah praktis apa yang akan dilakukan bagi yang tidak berlatar pustakawan untuk bisa melakukan LI dengan baik. Kemudian yang kedua dari Bu Lenda dari STT Simpson Ungaran. Jadi seorang merangkap. Itu dulu Pak. Baik, oke. Langsung aja saya jawab dengan cepat. Ya, terima kasih Bu Titi. Jadi langkah-langkah praktis bagaimana seharusnya memulai menjadi pustakawan yang baik. Menguasai apa dulu gitu ya. Bukan pustakawan. Bagi yang berlatar. Baik. Oke. Pak Suyoto ya. Oke, Pak Suyoto. Oke Pak, jadi pustakawan itu sebetulnya nggak susah kok Pak. Kalau Anda beli bukunya Profesor Sulistyo Basuki, ya pengantar ilmu perpustakaan, Anda udah bisa langsung jadi pustakawan. Ya, kalau saya mau jadi seorang presiden sebetulnya nggak susah. Kalau saya terbitkan bukunya, saya tinggal baca aja bagaimana menjadi seorang presiden, saya bisa langsung jadi presiden. Tapi masalahnya apakah kita bisa melakukan tugas-tugas kita benar, dan ada nggak orang yang percaya bahwa kita bisa melakukan itu? Kan begitu, ada kesempatan atau enggak. Nah, jadi maksud saya begini, kalau Anda mau tahu hal-hal apa yang harus dilakukan di dalam perpustakawan, itu tidak susah, karena sekarang banyak sekali sumber-sumber yang Anda bisa cari di internet, ya. Bagaimana course menjadi pustakawan yang baik, atau Bapak Ibu bisa bergabung dengan asosiasi FPPTI, ya, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, atau BKPTKI yang kita sudah punya ya, yang itu juga sering melakukan hal-hal seperti ini. Nah, inilah hal-hal yang pendidikan pustakawan itu secara tidak formal bisa Anda lakukan. Tapi yang terpenting adalah yang kita mau bicara masalah pagi ini adalah ini udah pustakawan plus, bukan sekedar pustakawan lagi. Kalau pustakawan biasa, Pak, masanya sudah lewat, sorry. Saya harus katakan itu. Kalau yang Bapak cari hanya jadi pustakawan, seperti yang ditulis di bukunya Pak Sulis, Profesor Sulistyo Basuki, ya, pengantar ilmu perpustakaan, itu sudah lewat, Pak, zamannya. Jadi, udah lewat dan Bapak sudah harus mengejar kereta yang sudah agak di depan, yaitu Bapak sekarang nggak usah terlalu pusing sama tugas-tugas administratif pustakawan, itu bisa dicari Pak, gampang. Belajar di DC itu gampang sekali, dan bahkan Anda nggak butuh lagi di DC. Kalau Anda pakai DW Decimal maksud saya ya. Siapa sekarang yang butuh masih DW Decimal Classification? Sementara Anda sudah bisa menggunakan apa? Slim, Senayan, yang bisa langsung import katalog, dan Anda tidak perlu lagi mengkatalogisasi buku-buku. Siapa yang butuh sekarang? Ya, begitu. Nah, tapi untuk menjadi pustakawan plus yang saya bicarakan pada pagi hari ini, nah Anda harus berusaha untuk itu. Nah, untuk menjadi pustakawan,
Yang plus, Anda juga harus bisa menjadi pustakawan yang mampu melakukan tugas-tugas di luar kepustakawanan Anda yang diajarkan bahkan di jurusan. Ya, yaitu Anda harus bisa riset, Anda harus bisa memahami informasi itu sebetulnya tidak hanya ada di dalam buku, tapi itu hanya salah satu. Ya, Anda bisa menggunakan mencari informasi dimanapun Anda berada melalui sosial media, resource, internet dan sebagainya. Mencari sumber-sumber gratis buat pemustaka Anda, kemudian dapat pembimbing pemustaka Anda cara mencari informasi yang gratis, apalagi di masa pandemi, gitu ya. Nah, itu yang dibutuhkan, Pak. Bukan pemustaka nggak akan butuh lihat Anda begini, Pak, Bapak harus bisa mengolah buku sesuai dengan aturan AACR 2, gitu ya. Anglo-American Cataloging. Itu bahkan sekarang udah berubah jadi apa tuh? Yang baru itu apa ya? Lupa saya, Mas Chandra tuh yang ingat. RDA, Pak. RDA, ya tuh saya sampai lupa karena nggak pernah ngurusin itu, Mas Chandra. RDA tuh bayangin. Anda mau mengurusi itu. RDA itu bahkan sebelum lahir aja udah mati duluan gitu. Nah gitu. Karena kita gampang sekali sih masih mau yang itu juga penting. Tapi itu sudah tidak penting lagi nanti di dunia yang akan datang 10 tahun ke depan. Yang akan dibutuhkan adalah pustakawan sebagai konsultan, membantu bagaimana melakukan riset, penulisan, dan sebagainya. Nah, itu inti dari pustakawan sejati. Yang menurut saya, pustakawan abad 21 harus seperti itu. Tadi Bapak lihat, yang saya taruh di ACRL, ada di situ kepustakawan, perlu edisi, perlu apa? Nggak ada kan? Ya, kalau menjadi seorang pustakawan pengajar, padahal pustakawan pengajar itu intinya dari pustakawan abad 21. Ya, begitu. Jadi perlu saya kasih tahu bahwa Anda bisa perlu menjadi pustakawan plus. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, pustakawan selalu menjadi pengajar atau dosen tetap, apakah itu akan berimbas pada akreditasi kampus? Ya. Terus juga Bu Lenda tadi nanya, apakah seorang pustakawan bisa merangkap sebagai dosen? Bisa. Saya adalah seorang pustakawan, saya tercatat di UPH sebagai kepala perpustakaan. Tapi saya punya NIDN, Bapak Ibu. Saya punya nomor sertifikasi dosen. Ya, sekarang saya masih asisten ahli. Tahun depan saya bisa juga naik GJA-nya menjadi lektor dan sebagainya. Ya. Bahkan bagi saya, jika Anda memiliki peluang seperti itu mengajar, selain Anda menjadi kepala perpustakaan atau Anda jadi staf perpustakaan, tapi Anda punya peluang untuk mengajar, ambil. Karena Anda akan menjadi lebih terbuka wawasannya dan Anda akan lebih appropriate role-nya di dalam perpustakaan itu ketika Anda berhubungan dengan orang-orang di dalam bidang akademik. Sehingga Anda bisa menjadi jembatan yang lebih efektif untuk menjembatani antara koleksi perpustakaan dengan kebutuhan yang ada di akademik. Itu jawaban saya. Oke. Ada beberapa lagi. Ini tentang pemustaka, apakah bagaimana kiatnya supaya dari Bu Astuti kiat untuk menanggulangi pemustaka yang generasi milenial itu kan lebih canggih dari pustakawannya. Gitu. Ya. Dari bagaimana mendapatkan ya, tipsnya oke, dari Bu Astuti dulu ya, Bu. Oke. Tipsnya kemampuan literasi kita lebih dari pemustaka. Satu saja, Bu. Ya. Belajar. Ya. Bagaimana Anda mau mengajarkan orang berenang kalau Anda sendiri nggak bisa berenang? Masuk akal nggak? Gitu. Ya, kalau Anda mau mengajarkan orang berenang, ya Anda harus belajar berenang. Anda harus mahir berenang. Bagaimana Anda mau mengajarkan mencari informasi dan mengelolanya menjadi sebuah pengetahuan dan tulisan kalau Anda nggak pernah nulis? Nah, berarti ini adalah undangan supaya kita semua bertobat dari tingkah laku kita dan paradigma kita yang lama menjadi paradigma yang baru. Penghalang terbesar pustakawan Indonesia nggak maju adalah bukan karena opportunity-nya untuk bisa belajar di tempat-tempat itu sudah cukup.
FPPTI, Perpustakaan Nasional udah menyediakan banyak. Penghalang terbesar adalah paradigma kita sendiri. Kita terlalu mengasihani diri kita sendiri dan tidak berani maju mengambil keluar dari zona aman kita, sehingga kita tetap maunya jadi pustakawan yang duduk di belakang meja. Padahal pustakawan modern tidak seperti itu. Kita harus bisa menulis, kita bisa mengadakan pelatihan, kita bisa mengadakan riset, ya begitu. Itu Budian, bosnya Pak Chandra, dapat hibah ratusan juta dengan berkolaborasi dengan dosen. Walaupun Dian bukan dosen. Saya aja yang dosen belum dapat tuh hibah ratusan juta. Ya, begitu. Nah, kalau Bu Dian bisa, Anda juga pasti bisa berkolaborasi dengan dosen. Gitu. Jadi intinya adalah paradigma kita. Apakah kita mau maju atau tidak? Ya. Nah, yang lain ini saya lihat pertanyaannya, kalau mau jadi pustakawan hanya butuh orang lain percaya? Iya, benar. Salah satunya, Anda harus bisa meyakinkan orang lain bahwa Anda bisa. Caranya gimana? Buktikan. Pasti Anda akan disupport sama atasan Anda. Kedua, ini apakah situs valid bisa dipakai selaku pustakawan menyediakan informasi? Oh, itu ntar urusannya Pak Chandra. Ya. Nanti akan dibahas, Bu. Bapak Ibu, tenang aja. Padahal apakah bisa staf perpustakaan disebut pustakawan tanpa gelar resmi sebagai lulusan ilmu perpustakaan? Saat ini bisa. Jadi Anda secara de facto ya itu sudah jadi pustakawan, tapi secara de jure memang ada hal yang mempertanyakan. Anda harus mengambil mensahkannya dengan misalnya belajar ilmu perpustakaan S1 di UT ya, Universitas Terbuka ya, atau mengambil kursus perpustakaan di Perpustakaan Nasional. Itu ada tingkat ahli. Ya. Kemudian apakah pustakawan juga membantu pihak akademik kampus untuk membuat kurikulum perkuliahan? Membantu dalam arti memberikan referensi untuk KO atau memberikan bantuan buku-buku referensi untuk ditaruh di dalam RPS, rencana perkuliahan semester, ya begitu. Saya kepala perpus sejak 2011, apa saya bisa disebut pustakawan dan dapat mendapat sertifikat? Jika iya, apakah bisa kampus? Sementara staf perpus kami adalah D3. Ya, Anda tidak punya background perpustakaan mungkin ya, tapi sudah jadi kepala perpustakaan secara de facto. Tapi secara de jure Anda punya. Sebaiknya kalau menurut saya, Anda mengambil sertifikasi perpustakaan. Ya, sertifikasi pustakawan. Sertifikasi pustakawan itu bisa diambil oleh yang bukan background-nya perpustakaan, tapi sudah bekerja di perpustakaan selama minimal 2 tahun. Anda bisa ambil. Ya. Kemudian sementara staf perpustakaan D3 Perpus. Nah, ini nggak apa-apa, D3 Perpus juga harus ambil sertifikasi. Itu wajib tuh sekarang. Saya kira itu sampai di bawah. Sepertinya pertanyaannya tidak akan selesai. Ini sesinya sudah selesai, jadi mungkin di sesi ini kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan lewat email atau ya. Kita akan bertemu terus kok, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya di dalam pelatihan ini. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat dong. Ya. Oke, makasih. Terima kasih Pak Dama. Oke, saya udah share screen-nya, udah saya matiin dah. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih Bu Titi yang sudah memoderatori. Pak Dama, terima kasih. Ada satu pertanyaan sebenarnya tersisa tadi itu, tapi mungkin nanti bisa di-keep. Apakah ada beasiswa bagi kami yang lulusan pustakawan jika ingin melanjutkan S2 dan bagaimana prosedurnya? Ini mungkin bisa jadi pertanyaannya kita simpan dulu, sesi-sesi berikutnya atau nanti Kak Hilda atau Pak Dama bisa menjawab kali ya. Nanti saya bisa catat. Ya. Atau sekarang, mau dijawab sekarang? Boleh. Silakan Kak Hilda. Jadi sebenarnya kalau S2 ya, beasiswa nih. Nah, salah satu keuntungan mengapa kita mengikuti forum atau ya asosiasi-asosiasi itulah yang memudahkan kita mendapatkan beasiswa.
Nah, kalau tidak bernetwork, ya agak susah memang. Kalau tidak ada di kampus, mestinya bisa diprogramkan. Jadi semua sebenarnya berawal dari bagaimana kita memprogramkannya. Kalau tiba-tiba juga nggak mungkin, karena dari sekolah juga harus menyetujui. Nah, untuk beasiswa S2, nah ini yang saya bilang tadi, kita harus mempunyai jaringan kerjasama dan keuntungan dari mengikuti asosiasi-asosiasi. Antara lain ini dari ATCA, ATCA Association Theological Education in Southeast Asia. Ya. Jadi seperti Persetia nih modelnya, tapi dia di tingkat Asia gitu. Nah, mereka menyediakan beasiswa S2, tapi syaratnya kampusnya harus jadi member dulu. Nah, ini adalah angkatan ketiga. Sebenarnya tahun ini sudah mulai. Nah, problem kita juga karena pelaksananya di Filipina, di kampus tempat host kantor Persetia, di Central Philippine University. Nah, sekarang sudah akan angkatan ketiga, tapi karena COVID-19 pandemic, jadi ditunda tahun depan. Nah, silakan bagi rekan-rekan yang kampusnya member ATC ya, masih ada kesempatan untuk mendaftar, karena nanti dimulai tahun depan. Gitu. Berikutnya, melalui beasiswa pemerintah. Misalnya, rajin-rajinlah buka website LPDP misalnya. Mereka kan memberikan beasiswa, tinggal kita lihat di kampusnya apakah ada jurusan tersebut atau tidak. Tapi menurut saya kalau ada kemungkinan, justru kayaknya pustakawan itu kan kurang di Indonesia. Itu menjadi salah satu alasan yang kuat bisa mendapatkan beasiswa. Kemudian yang S1 itu for PPTI sebenarnya punya beasiswa untuk S1 perpustakaan dari UT, programnya UT. Nah, itu sekarang ada berapa ya? 6 yang mendapatkan beasiswa. Namun itu syaratnya harus jadi member forum untuk bisa dapat, dan juga itu dibagi per wilayah. Jadi ada jatah per wilayah gitu. Kalau ya kelebihan dan kekurangan, kalau magister S2 cepat ya, 2 tahun. Cuma kan memang mahal, pilihannya alternatifnya 2. Kalau ada duit sendiri bisa langsung di Indonesia, kalau mau beasiswa yang banyak itu kebanyakan di luar negeri. Kan gitu. Nah, kalau untuk S1-nya, nah S1 itu sekarang di Indonesia sudah ada kampus universitas perguruan tinggi Kristen yang buka S1 perpustakaan itu di UKSW, Universitas Kristen atau Satya Wacana, Salatiga. Nah itu mereka bisa menerima teman-teman untuk masuk S1 di situ dengan mentransfer mata kuliah yang sudah pernah diambil. Itu kerjasama dengan STT gitu ya. Nah, begitu. Kalau beasiswa memang adanya begitu. Kalau untuk yang S1 di For PPTI ada, tapi itu dibahas lebih lanjut oleh pengurus wilayah dan pengurus pusat. Nah, saya kira itu sedikit yang bisa saya bantu. Tapi sebagai informasi, kalau memang berminat, walaupun belum kelihatan bayang-bayang, tetaplah kita masukkan dalam program pengembangan SDM di perpustakaan, supaya itu menjadi porsi perhatian tersendiri dari pimpinan. Kalau kita hanya ngomong terus kita tidak punya program, ya susah juga. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Kak Hilda. Ibu Titi, ada yang mau disampaikan Bu?
apa yang disampaikan Bu Linda bahwa sebagai pustakawan kita harus banyak berjejaring dan pustakawan ya memang dengan format dan informal sehingga semuanya bisa ikuti dengan baik. Terima kasih. Kalau misalnya buat rekan-rekan juga misalnya nggak beasiswa khusus nih, Perpustakaan Nasional itu membuka kursus-kursus ya, nah, bisa juga mencoba ke sana. Memang prioritasi ASN, tapi kita coba aja supaya sedikit ada pengenalan. Memang untuk secara resmi melalui akreditasi memang penilaian bahwa jika pustakawannya tidak memiliki latar belakang pendidikan masih masuk dalam kategori tenaga akademik ya, administrasi gitu. Tapi kalau misalnya ikut sertifikasi dah itu sudah lebih oke lagi karena kan khususnya kepala perpustakaan juga yang non sebaiknya mengikuti. Syaratnya mudah itu sudah bekerja 2 tahun. Ya kan gitu. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Bu Hilda. Bagaimana Ibu Titi? Sesi yang pertama sudah bisa di-close? Oke, Pak Ibu kelihatannya sinyal Ibu Titi tidak begitu stabil, jadi saya ambil alih langsung. Terima kasih Pak Dama dan Ibu Titi, kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama dan ada banyak catatan dan tadi Pak Dama sudah mengingatkan di awal dari setiap sesi kemungkinan besar akan ada 5 soal begitu ya. Semoga dari sesi yang pertama tadi Bapak Ibu sudah bisa mencatat hal-hal penting yang mungkin saja nanti keluar dalam soal di hari ketiga untuk kelas basic ya.